Ini orang nggak kelar-kelar nih bro. Iya, dia kira KPK tuh dia. Iya. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada KPK. Atau dia kira gedung merah putih setinggi itu adalah dia. Oh iya. Jadi kalau nggak ada dia, gedung itu nggak ada. Kayak tukang sulap. Iya, tukang sulap. Ribet ya. Ini Iya kan sih. namanya orang kerja dipecat atau tidak memenuhi kualifikasi atau PHK udah sangat biasa. Apalagi kalau nggak memenuhi kualifikasi kan. Apalagi apa sih, dia kan di KPK juga bukan pimpinan tertinggi kan, masih kelas-kelas ini. Menteri aja. Kalau kata Presiden out. Anies aja. Out. Kan juga Anies nggak kemudian membuat misalnya Departemen Pendidikan Perjuangan gitu ya. Darurat gitu, nggak juga kan. Ini orang nggak kelar-kelar ini. Ya, kenapa ya? Lo ada pertanyaan di kepala lo. Kenapa sengotot itu? Pasti kan ada sesuatu, mungkin ada rencana besar apa. Iya. Gitu yang selama ini dikuasai, yang selama ini dia terus-menerus di KPK, tapi kemudian nggak di situ kok seolah-olah. Kemudian asumsi kita kan kemana-mana jadinya kan. Iya. Orang sengotot itu gitu kan. Biasanya begini, orang kalau karena konditenya atau karena suatu hal yang kira-kira nggak sesuai dengan standar perusahaan, kemudian dipecat, dia mengadunya mungkin ke serikatnya. Udah selesai kan? Atau mediasi, atau kurang pesangon, kasih pesangon, selesai. Move on. Dia bisa kerja tempat lain, mengawali hal baru, atau jualan gas misalnya, atau cilok kan? Selesai kan? Ini enggak. Ini waktu mau dites dia nggak mau, giliran dites dia gagal, giliran mau dikeluarin dia nolak, mau dimasukin ke jadi ASN dia nggak mau. Pokoknya ribet. Iya. Ini ribet. Ini potensi. Jadi dia kan gini ya. Ini kan dia fungsinya penegak hukum kan. Penegak hukum. Kan mestinya penegak hukum tuh yang pertama sikapnya tuh harus ikut aturan. Karena dia menegakkan aturan-aturan. Betul. Kalau bayangin kalau penegak hukum ngelawan terus terhadap aturan-aturan. Ini gimana dia sebetulnya? Ini simpati orang juga sekarang udah makin berkurang bro. Yang tadinya dia ini kan dilulukan. Lu sih. Ini dilulukan nih. Maksudnya banyak orang tuh, bukan banyak ya, sekarang udah mulai berkurang, tinggal sedikit yang menganggap dia tuh pahlawan. Dia ngebunuh orang, diampunin. Kan dia nggamparin yang sarang burung walet itu kan. Ngebunuh orang, diampunin. Dianggap pahlawan. Pahlawan bisa ngebunuh rakyat, pahlawan gitu kan. Kemudian dia entah kenapa, kemudian dia disiram mukanya dengan ini, kita nggak tahu persoalannya apa. Dianggap dia dizalimi. Dianggap wah ini orang sudah. Di baru matanya, yang orang dibunuh tuh mati. Iya, itu emang nggak ada yang ngungkit-ngungkit itu. Padahal di pahlawan. Ini sama dengan kasusnya 4 laskar FPI itu kan? Oh iya, kan? Iya. Betul nggak? Iya, setelah dia berusaha membunuh para petugas kan? Membunuh kan? Membunuh petugas. Bukti-bukti seperti itu. Pakai pistol, dia punya pistol ya. Cuman karena kemampuannya minim. Iya, lawannya petugas yang tiap hari pegang senjata. Lawannya petugas profesional. Lalu di dalam kendaraan juga ini nge-back sedikit ya. Dia berusaha merebut senjata, akhirnya terjadi penembakan dan dia harus tewas konyol. Dia nggak pahlawan. Itu dia. Orang yang melakukan kejahatan pada awalnya, polisi-polisi kan membela diri kan, dianggap pahlawan. Ini mirip nih bro. Sama. Ini mirip ini. Lu punya solusi nggak orang model kayak gini? Ya kalau gue sih aneh ya. Awalnya gue ngeliat, orang mau dipecat gitu kan. Kecewa biasa dong. Tapi ketika terus-terusan ngotot, curiga nih. Iya. Merasa paling bersih. Lu biasanya gini deh bro. Ini nih ciri-ciri ya. Kalau ada orang yang merasa paling suci, paling bersih, berlebih-lebihan, lu mesti curiga sama dia. Iya betul. Lu mesti curiga sama dia. Kalau ada orang tiba-tiba galak banget, protes mulu, kritisnya over, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Iya kan? Kan pasti kayak gitu. Lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang menjadi lucu. Iya. Dia rencananya membangun posko, membangun kantor darurat, namanya kayak KPK darurat. Jadi ketika ini juga bisa jadi, gua ngebayangin bro, saudara dia nih yang jadi gubernur, lalu pada masanya dia kemudian sudah tidak jadi gubernur kan, lowong kan, nganggur kan, dia buat balai kota darurat gitu. Enggak, lu bayangin ya, kan ujungnya KPK itu
targetnya memberantas korupsi. Yeah. Kalau KPK-nya diribetin, maka pemberantasan korupsi juga bermasalah dong. Iya, betul. Nah dia kerjaan tiap hari ngeribetin KPK aja. Jadi Pak Firly ya, ketua. Iya. Itu diminta mikirin dia aja nih. Persoalan sedemikian banyak, ya proses penegakan hukum sedemikian banyak, nah, makanya nggak salah. Kalau Pak Firly kalau nggak salah punya komentar, dunia itu sepi kawan. Fahri itu. Oh Fahri ya, kata Fahri ya? Ya, Fahri Hamzah. Dunia itu sepi kawan. Ya, karena kan Fahri yang paling sering kritik paling ya. kritik ya kan. Lu tuh dulu dipuji-puji. Nah, sekarang begitu ketahuan belangnya, orang mencibir. Dunia sepi kawan. Itu kali ini gue sepakat sama Fahri. Iya, Fahri itu dulu bilang, ya KPK itu sebagai penegak hukum. Jangan merasa paling suci. Gue ingat banget itu. Lo jangan merasa paling suci lah. Jangan merasa lo yang paling hebat banget. Ketika ada yang sudah merasa paling suci, maka yang lain nggak salah pun disalah-salahkan. Iya dia. Dia pakai standar dia sendiri. Dia sendiri. Ini kan juga banyak kemarin kan ada barang bukti di KPK hilang. Ini kan juga aib. Iya kan? Menjelang dia lengser kan banyak kejadian dari KPK. Iya, banyak yang aneh-aneh. Nah, jadi maksud gua, lu jadi orang biasa-biasa aja deh. Kalau emang lu dipecat, ya udah, gitu loh. Dan tentu KPK bukan segalanya. Iya kan? Karena penegak hukum lain juga ada di kejaksaan. Kejaksaan ada, teman-teman di kepolisian juga ada. Ketika ada orang yang seperti ini menganggap bahwa kalau nggak ada dia KPK itu macan ompong. Siapa dia? Kan gitu kan. Iya. Bukan Kapten Amerika nih orang kan gitu. Ini dia dia merasa superhero sindrom kan? Superhero sindrom. Iya, jadi dia merasa dirinya tuh superhero. Gua nih, kan gitu kan. Gua yang paling hebat, gua yang paling anti korupsi, gua yang paling tertib hukum. Kalau kerja tuh dia berangkat sendirian, nguping sendirian, nangkap sendirian, ngadilin sendirian. Karena superhero. Dia nggak ngerti kerja tim. Iya kan, tim banyak di KPK tuh banyak. Sekarang gini bro, kalau memang apa yang dilakukan itu adalah atas dasar, kan dia ngomong gitu kan, sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap keamanan atau keutuhan uang negara. Atau kalau kita singkat, ini adalah tanggung jawab dia sebagai anak bangsa untuk mencintai. Kan masih banyak tempat lain yang bisa dia berkarya. Ya kan? Bener. Dia bisa membuka misalnya bengkel. Iya kan? Iya. Memperbaiki mobil masyarakat kan juga berguna. Gratis. Iya. Atau dia iseng nyapu-nyapu jalan. Beres-beres di Monas itu kan. Atau dia membantu saudaranya. Jadi orang ke-68. Bisa kan? Bisa. Kan sudah ada temannya yang masuk. Atau jagain tempat kosnya. Oh iya, kan dia lagi bangun kos ya. Bukan kos, itu rumah DP 0 ceritanya. Tapi jadi kos-kosan. Iya. Ini yang gue nggak paham dari seorang bertopi biru ini. Apakah dia memang mencintai Republik Indonesia atau malah sebaliknya? Dia pengen ngerusak. Ya kan? Dengan seolah-olah, kan memang sekarang banyak fenomenanya gini loh bro. Orang seolah-olah ini yang jadi pemuka agama seolah-olah paling suci, tapi komentarnya selalu merusak. Ngerusak bangsa ini kan. Betul. Pancasila itu nggak Islami gitu-gitu loh. Wah, jadi merasa paling suci di dewa-dewakan. Orang yang sekarang seolah-olah paling tidak korup, tapi kok arahnya selalu mengarah ke sana. Iya. Apalagi orang yang menganggap dirinya adalah pahlawan di KPK, menganggap dirinya adalah superhero di KPK, justru kerjanya ngerepotin KPK yang lagi kerja sekarang. Kan lucu ya. Ini kan namanya dramaturgi. Lain di depan, lain di belakang. Lo tau nggak musuhnya KPK siapa? Siapa sekarang? Nggak, orang yang paling benci sama KPK siapa? Pasti koruptor dong. Oh iya. Iya kan? Sekarang dia benci sama KPK. September ini akan jadi hari bersejarah. Oh, dari dulu memang kan? Bukan soal tentang pengkhianatan G13PK itu bukan. Iya, kan. Tapi ini mungkin saja bisa gua sebut sebagai pengkhianatan terhadap akal sehat di KPK. Oh. Iya kan? Iya. Oleh karena itu yang menjadi penghalang atau pengkhianat akal sehat ini dibuang pada tanggal 30 September. Jadi maksudnya gimana? Tanggal 30 September? Hari terakhir dia kerja. Di KPK? Secara resmi? Oh, gaji terakhir. Oh, gaji terakhir. Farewell party dong. Nanti dong bikin acara. Kalau normal.
Kalau normal dia kan di Kuningan agak kesana sedikit tuh ada tempat kuliner. Ajak temennya situ makan. Hari terakhir gua gawe nih. Oke lah, lo teruskan KPK bla bla bla. Maafin kalau gua ada salah. Itu normal kan? Normal. Terus mau kerja apa? Oh gua mungkin ke balai kota. Selesai. Ya kan? Kalau yang dilakukan ini tidak, bro. Enggak. Pas dipanggil teman-temannya, lo semua jahat, lo semua bergabung dengan kelompok korup, gua nggak korup kan gitu kan? Atau mungkin gini, dia akan kumpulkan semuanya, lalu dia bilang, muka gile, muka gile, muka gile, muka gile, ya kan? Lu di sini aja, gua akan berjuang. Menurut versi dia, gua akan membuat kantor kecil di sebelah KPK, namanya KPK filial. Kan ada filial kelas jauh. Ya, lalu bayangin apa yang dilakukan di kantor itu? Wewenang pasti nggak ada dong. Lu dia nyelidik enak aja. Ya udah nggak boleh. Itu kan sama kayak FPI. Iya. Sweeping. Itu kan gaya preman, cara berpikirnya kan sama. Ketika misalnya ada sesuatu, FPI sweeping. Kan itu kan tugas polisi. Iya, betul. Itu kan cara berpikirnya persis sama. Kalau ini sudah nggak menjabat kayak penyidik bukan, karyawan bukan, lalu dia membuat kantor kecil. Iya. Membuka apa ya di situ? Nah itu dia makanya. Apa perpustakaan? Iya kan pasti kan dia akan teriak-teriak juga. Korupsi begini. Beneran itu sama persis seperti kelompok-kelompok preman yang mengaku bagian dari dia mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu-gitu loh. Jadi dia membawa pesan-pesan radikalisme itu ke dalam KPK. Ini orang nih kalau sudah kira-kira melanggar undang-undang harus segera ditangkap kalau model begini. Kalau ini sih udah ribet, apalagi apa-apa kan menyalahin Pak Jokowi nih. Nah iya, lu bayangin. Dia tuh waktu pas kemarin dia kena kasus, yang kena kasus di sebelumnya kan dia kan polisi kan, betul. Kena kasus karena dianggap bertanggung jawab terhadap atas kematian orang, kan rame tuh. Pak Jokowi lo ngasih inian, protek, gitu yang minimal yang protek dia. Yang memprotek, akhirnya kan kasusnya kan dibekukan, dia nggak lagi kena kasus itu. Lo bayangin lo, dia Pak Jokowi lo, ketika dia diserang orang. Pak Jokowi pasang badan yang membiayai. Betul. Belum cuman itu. Kemarin ketika dia tidak lolos uji wawasan. Uji wawasan kebangsaan itu itu kemudian dia kan dipecat, dikeluarkan. Pak Jokowi juga bersuara. Satu-satunya pejabat tinggi negara tertinggi yang bersuara membela itu Pak Jokowi. Ini masih nyalain, bro. Orang kalau otaknya nggak beres begini nih. Iya, karena sebetulnya tujuan dia bukan mau soal KPK itu. Dia punya tujuan yang lebih gede, Pak Jokowi itu. Jadi apapun. Kelihatan kan? Iya. Ini orang piciknya begitu ya. Dia nggak mikir kan, iya kan? Iya. Dia teriak sama senior-seniornya nggak ada yang bantuin tuh. Tapi Pak Jokowi yang kita nilai, yang kita menurut kita awam nih ya. Pak Jokowi nggak mungkin lah bela-bela siapa? Novel ini nggak mungkin lah karena dilihat dari track recordnya. Ternyata enggak. Itu Pak Jokowi nggak bisa disetir oleh siapapun. Menurut Pak Jokowi ini harus dibela sama dia, ya kan? Tapi tidak kemudian dia nggak tahu diri dong. Iya, dia bahkan bilang, KPK tidak mendengarkan instruksi bukan gitu. Pak Jokowi bilang, ini ya kalau saya ditanya. Tapi kan Pak Jokowi tidak punya wewenang untuk intervensi hal teknis. Dan seperti itu sangat dipegang oleh Pak Jokowi. Iya kan. Jadi Pak Jokowi tidak mengintervensi, tapi kalau tadi diminta pendapatnya dia kalau saya sih ini fenomenanya gini nih, bro. Ini orang punya kasus sendiri, punya problem yang dia ribetin sendiri, kemudian tiap hari mencaci maki presiden, tapi ada apa-apa seolah-olah dia minta belain sama presiden. Kan Rocky Gerung, betul. Rumahnya, dia nempatin tanah orang, ilegal lagi. Minta sama presiden bantuan. Ini orang-orang maksudnya apa sih? Maksudnya dia badung supaya dikasih. Nah itu dia. Iya kan? Nah ini kan kadang gitu kan. Gue dulu punya tuh saudara begitu kan, dalam kita keluarga besar ya ada salah satu kakak tuh yang badung banget, soalnya sama bapak dikasih. Iya kan? Gue dulu punya temen dia kerja disuruh-suruh mulu kan, memang teman kotor-kotoran lah, kerja disuruh-suruh beresin got sama tetangga, nanti kasih duit gitu. Serabutan. Kalau dia nggak punya duit ngapain? Ngapain dia? Ambil sampah, gotnya dikasih sampah, terus biasa-biasa dia nongkrong di situ. Biar suruh bersihin. Nah polanya sama. Iya. Dia ngerusak supaya dibaikin. Ini. Dan kalau begini, gue yakin sih Pak Jokowi bukan tipe orang yang bisa digituin. Nah itu dia kan. Iya kan? Ini kan
apa ya, suasana kebatinannya. Iya. Gua hantam Pak Jokowi agar kalau gua punya kejahatan dilindungin. Nah, kacau kan. Yang ada juga kalau lu punya kejahatan, lu menghantam presiden, namanya lu nambah borok kan gitu kan. Disikat aja kan gitu. Kan sudah banyak kan. Ada namanya Ahmad Dhani, ada yang terakhir itu sebenarnya Babe Haikal, ya kan? Waktu dia bilang soal hoax, soal vaksin, ingat nggak? Iya. Ketika dibilang, wah ini orang bakal diperkarakan polisi, dia mendadak tabayun sendiri, puter-puter, seolah-olah dia paling paham soal vaksin. Iya. Sama aja modusnya. Yang terjadi sama Rocky Gerung itu juga sama nantinya. Ini juga cuman ini belum mentok aja, bro. Iya. Belum sekarang nih, aja. ICW lebih sibuk, dia kan partnernya ICW iya, kan, betul, karena mungkin dulu gue nggak tahu dah apa sih ICW sama dia ada hubungan apa sih gitu, gue juga nggak tahu. Hubungannya baik-baik saja. Iya gitu kan. Lebih sibuk mengkritik KPK daripada ngurusin korupsinya. Nah, kan lucu. ICW apa sih? Indonesian Corruption Watch. Indonesian Corruption Watch. Sekarang ini Indonesian KPK Watch. Iya, IKW jadinya kan. IKW. Nah, ini ICW ini juga harus kita cermati nih. Jangan sampai jadi corongnya orang-orang seperti ini. Iya kan? Iya. Harus, kalau sebenarnya ICW bagus mungkin dibangun ya. Siapa dulu, Bang Adnan ya? Gue lupa tuh. Iya, siapa yang bangun? Bang itu Pak Teten dulu kan. Bang Teten Mas Duki. Ini kan banyak tuh alumninya keren-keren. Iya. Kalau sekarang kemudian menjadi corongnya partisan seperti ini, sayang banget kan. Padahal kan yang harus dikerjain itu hal-hal besar ya. Iya. Hal-hal besar. Jadi sekarang mungkin ya itu di visi misinya diganti kali. Oh, dirubah. Tujuan organisasi mendukung Novel Baswedan habis-habisan. Langsung ada di situ. Mungkin ya, kita nggak tahu. Bukan lagi soal bagaimana menurunkan korupsi. Betul. Dan ini sama dengan misalnya Rocky Gerung dapat seorang lawyer, iya kan? Lawyernya aktivis HAM. Sekarang soal Rocky Gerung itu mau ditarik juga ke ranah HAM. Ini kurang ajar kan? Padahal tanah orang. Ini tanah orang gitu. Ini juga sama, gue pikir. Iya. Nah, kayaknya gue harus punya nasihat juga untuk kawan yang satu ini. Ya. Pertama gini, umur udah tua, iya kan? Kasihan anak-anak lah, ya. Tapi terlebih dari itu kasihan bangsa Indonesia yang diombang-ambing, emosinya diaduk-aduk untuk suatu hal. Misinya aja kita nggak tahu misi sebenarnya apa. Iya kan? Lu tawarin kerjaan lah, kira-kira bisa nggak dia di tempat akrilik? Ada sih, gue butuh tukang ini. Amplas akrilik. Nggak cocok dia. Kayak gedung amplas Rocky Gerung.